Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Jeremy Cristiano Santoso dari tim Putra Manajemen, Prodi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan opini dan juga pendapat saya terkait dengan mosi bahwa hukuman mati cocok untuk predator seksual. Di sini saya setuju dengan mosi tersebut. Karena menurut saya, semua pelaku kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual itu harus mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Tercatat pada tahun 2022, tepatnya dari bulan Januari hingga Februari, tercatat 1.411 kasus kekerasan seksual terhadap wanita. Hal tersebut dikemukakan oleh Kementerian PPPA. Hal ini sangat memprihatinkan dan juga sangat membuat masyarakat di Indonesia khawatir terkait isu-isu tentang kekerasan seksual. Melihat pada tahun 2021 terdapat 10.000 lebih kasus kekerasan seksual terhadap anak dan juga perempuan. Hal ini perlu kita perhatikan bersama-sama karena kasus kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual di Indonesia terus meningkat seiring berjalannya waktu. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian yang lebih karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa dampak ataupun efek yang ditimbulkan oleh pelecehan seksual tersebut berefek panjang bagi sang korban. Korban dari pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual dapat mendapatkan tekanan mental yang berkepanjangan, baik dari segi mental, fisik, psikis, semuanya terdampak. Dari mulai depresi, rasa takut yang berlebihan, rasa cemas, bahkan hingga timbul rasa ingin untuk mengakhiri hidup. Hal ini perlu masyarakat ketahui bersama bahwa perkara tentang pelecehan seksual perlu kita berantas bersama-sama. Kita harus mengetahui dan juga memperbanyak edukasi dan juga informasi terkait tentang pencegahan kasus pelecehan seksual. Oleh sebab itu, saya juga percaya dengan adanya UU TPKS dapat membantu setiap korban yang ada untuk mendapatkan hak mereka. Dan juga saya percaya bahwa dengan adanya UU TPKS ini dapat membantu setiap masyarakat yang ada di Indonesia untuk mencegah terjadinya isu-isu pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan juga terhadap perempuan. Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2022, terjadi kasus pelecehan seksual terhadap 13 santri yang dilakukan oleh tersangka Heri Wirawan. Hal tersebut bisa kita jadikan contoh bahwa penanganan terhadap kasus pelecehan seksual harus dilakukan sebagaimana mestinya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Karena Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu pemerintah perlu menegakkan hukum setegas-tegasnya agar para pelaku dapat merasa jera dan juga merasakan efek samping dari apa yang telah mereka perbuat terhadap para korban pelecehan seksual. Kita sebagai masyarakat Indonesia juga perlu untuk memahami dampak dan juga akibat yang ditimbulkan oleh pelecehan seksual. Sehingga kita sebagai orang yang tidak terdampak pelecehan seksual perlu untuk menghargai teman-teman kita, menghormati mereka, merangkul, mengayomi mereka agar mereka tidak merasa korban dikucilkan. Kita harus paham bahwa setiap korban itu sudah merasakan tekanan yang begitu berat sehingga mereka depresi, bahkan mereka memiliki keinginan untuk mengakhiri hidup mereka. Oleh sebab itu saya sangat percaya bahwa orang-orang yang melakukan kekerasan seksual harus dihukum mati agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali di Indonesia dan juga semakin sedikit korban yang mengalami kekerasan seksual. Saya juga percaya
bahwa dengan adanya UU TPKS, pemerintah ingin menguatkan hukum mereka, menguatkan segala aspek perlindungan hukum terhadap wanita dan juga anak-anak, sehingga mereka terhindar dari kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Dan dengan demikian, kasus tentang pelecehan dan kekerasan seksual dapat menurun di Indonesia. Saya juga berharap dengan adanya UU TPKS ini dapat membantu setiap korban yang ada di Indonesia yang sudah mengalami kasus-kasus pelecehan dan juga kekerasan seksual agar mereka berani untuk menyuarakan suara mereka. Mereka berani untuk lapor agar mereka bisa mendapatkan hak-hak mereka dan juga mempertahankan hak mereka di Indonesia ini. Selain itu, para korban juga bisa mendapatkan penanganan yang tepat terhadap apa yang telah mereka alami saat ini. Dan saya dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya setiap pelaku kekerasan ataupun pelecehan seksual perlu diberikan hukuman yang sepadan. Mengapa? Karena setiap korban yang telah mengalami pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual, mereka mendapatkan cobaan yang sangat amat berat, baik itu dari lingkungan sosial mereka, dari kesehatan mereka, mental mereka, dan mereka tidak dapat melakukan aktivitas seperti layaknya kita masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, saya percaya bahwa dengan memberikan hukuman mati pada setiap pelaku kekerasan seksual, itu dapat mengurangi tingginya kasus pelecehan seksual di Indonesia. Sekian pendapat dan juga opini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan baik dalam perkataan ataupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, terima kasih.